Selamat malam, shalom. Shalom. Iya, saudara. Kan biasanya ibadah seperti ini adalah orang-orang yang siap dibelejeti, siap dikoncei, ya toh? Jadi ini bukanlah ibadah manja-manja, ya, tetapi ibadah untuk mendewasakan umat Tuhan. Pada malam ini kita mau belajar, saudara, tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang terlatih di dalam doa. Karena orang Kristen ini suka sekali didoakan, ya, senang mencari hamba Tuhan yang mendoakan, senang telepon minta doa, tetapi dia sendiri sama sekali sering tidak punya gambaran tentang doa itu bagaimana. Sehingga akibatnya, saudara, di dalam hidup mereka sehari-hari, ketika mereka di dalam problem, dalam pergumulan dan lain-lain, kemudian mereka berseru pada hari itu, pada saat itu dalam kesesakan, dalam kondisi yang membahayakan dan seringkali tidak tertolong. Beberapa hari ini, saudara, saya melayani orang yang terikat dengan kuasa gelap, orang yang berhubungan dengan segala macam roh perdukunan, dan segala macam mantra dan jimat-jimat, saudara, sehingga sakit dan tidak sembuh dan tidak mati. Ya, ketika kami berdoa, Tuhan mengungkapkan segala macam benda-benda kekejian yang tidak menyukakan hati Tuhan. Ya, kemudian itu diserahkan oleh anaknya untuk kami musnahkan. Dan ternyata itu bukan sedikit, saudara, karena masih tersisa lagi, masih tersisa lagi, masih tersisa lagi, masih tersisa lagi. Sehingga berhari-hari tugas saya adalah membereskan itu, saudara. Sementara mengajar keturunannya, keluarganya untuk berdoa, memohonkan kemurahan Tuhan. Karena anak-anak sudah percaya Tuhan, ya, sudah aktif, bahkan sudah banyak mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan. Tetapi, saudara, sesuatu yang dikerjakan dengan tiba-tiba, sesuatu yang kita lakukan sekalipun dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan jeritan, ya, seringkali itu tidak ada kuasanya. Saya mau ulang kembali kepada saudara, supaya saudara dan saya ini tidak kecewa. Ya, karena ketika saya berdoa, langsung kelihatan foto yang sudah difigura. Berarti riwayat hidup sudah selesai. Ya, saya tetap tetapi memohonkan kepada Tuhan supaya keluarga ini melihat kemurahan Tuhan. Supaya keluarga ini dibangkitkan dari Kristen biasa menjadi Kristen luar biasa. Jadi berhari-hari, saudara, saya bajak mereka berdoa. Berhari-hari saya tuntun mereka bagaimana cara berdoa di tepi ranjang, di rumah sakit untuk memohonkan kemurahan. Tetapi kembali, saudara, karena itu baru pertama kali dilakukan, sekalipun itu dengan sangat sungguh-sungguh, sepenuh hati, dengan jeritan, dengan tangis, tetap kuasanya sangat minimum. Sama dengan kalau seorang ibu tumben belajar masak. Ya, biar menguasai resep, biasanya entah keasinan, terlalu maniskah, apakah, macam-macam, biasanya tidak pas rasanya. Kecuali dia lakukan sudah 20-30 kali coba masakan yang sama, memperbaiki rasanya, pasti akan berbeda daripada yang sebelumnya. Saudara, senang tidak senang hidup itu saat ini jauh dari kehidupan doa. Walaupun ini setiap kali ibadah mesti berdoa. Ibadah berdoa, saudara. Bangun pagi berdoa, mau makan berdoa. Tapi itu semua doa formalitas, bukan doa kekaripan dengan Tuhan. Ya, ini bedanya, saudara. Terus apa lagi? Itu bukanlah doa menyatakan kerinduan kepada Tuhan, seringkali hanya menyatakan jeritan, tangis kepada Tuhan. Padahal, saudara, ada seorang ahli daripada bahasa Gerika dan bahasa Ibrani, ya, dia mengajarkan bahwa kata doa itu artinya mendekatkan diri kepada Tuhan.
Tidak ada hubungan dengan minta-minta, mohon-mohon, dan lain-lain. Tetapi kita merubahnya menjadi yang namanya berdoa artinya minta. Yang namanya berdoa artinya, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan suruh Tuhan melakukan sesuatu. Bukan untuk mendekat kepada Tuhan. Makanya saudara, jangan heran kalau kita baca di Alkitab. Orang-orang kudus zaman dulu setiap dia berdoa ada mujizat. Setiap dia berdoa ada sesuatu yang terjadi. Sementara kita berdoa tahun-tahunan tidak terjadi sesuatu. Ya, apakah Alkitabnya salah? Apakah Tuhan sudah berubah dari sekian ratus tahun yang lalu dengan yang sekarang? Tentu saja tidak. Tetapi masalahnya adalah kita seringkali tidak diajar menjadi Kristen yang memulai hidup kita dengan berdoa. Saudara dan saya tahu, ya, ketika orang Israel dikeluarkan Tuhan dari Mesir, Tuhan tidak mengatakan begini, sekarang kamu keluar dari Mesir, kamu dulu bangsa budak, sekarang aku rubah kamu menjadi bangsa yang terkenal. Tidak ada janji Tuhan seperti itu. Betul? Betul. Terus kedua, kamu dulu hidup sengsara disuruh kerja keras di Mesir, sekarang aku bikin kamu menjadi orang-orang yang hidup santai-santai saja. Menggantikan kerja kerasmu di Mesir. Tidak ada janji Tuhan seperti itu. Iya apa ya? Terus, di Mesir kamu makan bawang ini, sekarang diganti dengan Pizza Hut dan lain-lain yang lebih enak. Tidak ada. Betul? Iya apa ya? Yang terjadi apa ketika mereka keluar dari Mesir? Saudara, nanti saudara baca di kitab Keluaran, pada tahun kedua, hari yang pertama, mereka sudah mentahbiskan bait suci. Ini seringkali poin yang tidak diajarkan. Apa maksudnya? Mereka dikeluarkan oleh Tuhan dan apa? Tuhan begitu mengeluarkan mereka, sekarang menyuruh mereka sebuah proyek untuk membangun bait suci, yaitu kemah pertemuan. Sehingga pada tahun kedua mereka keluar dari Mesir, pada bulan pertama, bait itu sudah didirikan. Berarti setahun pertama mereka sibuk mendirikan kemah pertemuan. Untuk apa? Supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Bukan sibuk ngurusi nasib, sibuk minta perbaikan ekonomi, sibuk minta segala macam fasilitas dan lain-lain dari Tuhan. Kalau kita beda zaman sekarang. Baru jadi Kristen dibilang apa? Bapakmu kaya, minta yang kamu mau. Ya toh. Terus apa? Bapakmu sanggup bayari utangmu. Jadi jangan kapok berutang-utang terus, nanti dijamin Bapak di surga. Ya toh. Jadi hidup tidak usah berhemat, berhikmat, sembarang aja pakai uang. Amin. Gitu toh. Kita tidak diajar, saudara, ketika jadi Kristen yang utama adalah mendirikan kemah pertemuan kita secara rohani. Yaitu supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan, supaya bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi yang pertama kali Tuhan buat untuk orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir adalah membuat mereka memfokuskan diri memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan memperbaiki nasib. Nanti saudara bisa buka di kitab Keluaran, saya tidak buka. Jadi pada tahun kedua itu kemah sudah berdiri. Jadi tahun pertama itu mereka sibuk mendirikan kemah yang demikian detailnya, saudara, ditetapkan oleh Tuhan aturannya. Ya, ukurannya, kemudian papan-papannya, pasaknya, semua diatur, tidak boleh sakarpe yang bangun. Terus, lihat. Mereka disuruh beribadah. Jadi, kalau saudara dan saya sekarang fokusnya begitu berikut Tuhan, fokusnya perbaikan ekonomi, perbaikan nasib, perbaikan lain-lain, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi itu sesuai dengan mau umat Tuhan yang belum bertobat. Nanti buka di Alkitab. Ya, setahun pertama itu mereka sibuk membangun kemah pertemuan, tabernakel itu. Mereka tidak sibuk. Tuhan, dulu kami hidup sengsara, sekarang pulihkan dulu keadaan kami. Dulu kami hidup susah, Tuhan. Tiap hari bikin bata, sekarang bikin kami santai-santai di padang gurun. Carikan padang gurun yang banyak oasenya. Betul? Supaya ngapain kami rileks di sana? Betul? Halo? Tidak, saudara. Ya, dan anehnya, saudara. Ya, sejak dari zaman Yusuf pun, Yusuf bisa dijual ke Mesir, betul? Berarti sejak dari zaman Yusuf pun sudah ada jalan dari Mesir ke Kanaan, dari Kanaan ke Mesir.
Sudah dari zaman dulu sekali ada. Dan ternyata Tuhan tidak memimpin umat Tuhan lewat satu pun jalan yang sudah biasa dilalui oleh manusia. Tuhan bikin jalannya sendiri. Jadi, saudara dan saya sudah terbiasa ikuti jalannya manusia. Iya dong. Kenapa? Nek jalannya masih rata, lurus dan mulus, jam doanya santai-santai saja. Mau tidur, Tuhan terima kasih buat hari ini, jaga saya, lindungi keluarga saya selama kami tidur. Amin. Bangun pagi, Tuhan, mohon pimpinanmu hari ini, mohon berkatmu hari ini. Amin. Kita terbiasa seperti itu. Iya kan? Terus apa lagi? Mau doa makan. Tuhan, kami berdoa buat orang-orang susah, Tuhan berkati. Tuhan bilang oleh kamu segala bangsa diberkati. Kita bilang Tuhan berkati mereka. Aku sudah menetapkan kamu yang jadi berkat, tapi kamu suruh aku lagi. Tiap kamu doa suruh aku lagi. Lah kalau saudara ibu-ibu di sini ditekan terus sama suaminya, engkau terus. Mangkel apa seneng? Apa bilang Bapa, aku berterima kasih. Begitu? Nyanyi Bapa, ku berterima kasih. Betul? Atas suami yang begini. Amin. Begitu? Enggak ada. Saudara, kita mau perhatikan kebenaran firman. Ya, kita mau belajar merubah paradigma kekristenan kita. Dari Kristen yang nyaman dan merasa aman, menjadi Kristen yang lebih berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak perlu kalau mendadak baru berdoa. Mendadak baru sungguh-sungguh begadang semalaman berdoa. Hasilnya nol. Ya, jadi mari kita mulai berdoa. Tetapi senang tidak senang saudara. Manusia itu tidak suka berdoa. Jadi Tuhan pakai resep kuno yang tetap enak dan manjur. Yaitu mengizinkan saudara dan saya itu digencet oleh masalah. Gitu loh. Digencet oleh masalah. Supaya kenapa? Mulai berdoa. Tapi digencet oleh masalah pun doanya mintanya cepat-cepat. Amin. Tuhan percepat, tolong segera Tuhan. Amin. Halo. Nah, ini tidak membentuk orang yang terlatih di dalam doa. Ya. Saya juga dulu masih saya jadi jemaat biasa, saya senang saudara. Di gereja kami sering KKR kesembuhan. Iya. Dari rumah sakit digotong, digeletakno, semua diler itu di lantai-lantai. Pakai alat bantu napas segala macam geletak itu. Biasanya yang sudah rumah sakit bilang sudah tidak ada harapan. Itu loh. Sudah tidak ada harapan, biasanya geletak-geletak gitu sudah biasa rumah sakit nyerah, gitu loh. Nah, terus pendetanya tinggal malang, bangun, bangkit. Orangnya bangkit saudara. Dalam kondisi malih alat bantu napas datang itu dengan digotong pakai itu loh. Tempat tidur yang pakai roda itu. Bang. Terus pendetanya lebih ekstrim lagi ngapain? Sekarang lari kelilingi gereja. Lari orang itu saudara. Lari dalam kondisi sudah ditolak rumah sakit, sudah napas-napas terakhir bisa seperti itu. Saya bilang, wah hebat ya. Hebat, senang. Wah haleluya, puji Tuhan, senang saya. Saudara, cuma senang lihat, senang ngalami. Nek disuruh, kamu mau enggak bisa supaya bisa seperti itu? Saya enggak butuh. Kenapa? Karena jalannya enggak enak. Kalau ngalami seneng. Amin. Halo. Sama dengan banyak di antara kita. Didoakan seneng. Doa sendiri enggak seneng. Ngaku. Coba lihat kiri kananmu. Bilang benar sama. Kembali ke sini. Ya. Makanya kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat di mana kelirunya kita, di mana salahnya kita. Alkitab ini manualnya. Seperti katakan satu peralatan elektronik, saudara. Ya, kalau saudara bawa pergi montir untuk servis, kadang kalau alat ini asing buat dia akan minta diagram wiringnya. Dia akan minta diagramnya, ini alat apa-apa, dia akan baca diagramnya, dan dia akan mulai pakai voltmeter itu, tes satu-satu alatnya di sana, yang mana yang bermasalah. Dia tahu saudara, alur kerja alat ini dari mana ke mana, sehingga dia tidak periksa ngawur-ngawur sini loncat sana. Enggak, dia akan berurutan periksanya kemana-kemananya, itu manualnya. Jadi, kalau kita punya problem, punya masalah, kita harus periksa manualnya. Dan manualnya harus berurut dari mana ke mana, enggak loncat-loncat.
Apalagi terus langsung cuma minta mujizat. Ya. Jadi bersyukurlah kalau saudara dan saya ini digencet masalah yang super berat supaya mulai rajin berdoa. Dan jangan jadi pengemis doa terus. Ya, yang punya HP Android nanti buka di internet, judul khotbah saya, ya, berdoa, peminta-minta doa, dan pendoa. Levelnya ya berdoa ya Tuhan, itu pendoa, berdoa. Terus peminta-minta doa, tolong doakan. Nah itu peminta-minta doa. Dan pendoa, dia sendiri suka berdoa. Saudara bisa enggak kalau anak saudara pinter, atau dulu kita sekolah jadi pinter, kalau pembantu kita yang sekerjakan semua PR-nya? Bisa pinter? Bisa? Nggak bisa. Betul. Apalagi bilang, Pak Guru, masa sih Pak Guru nanya saya soal ini? Ya Pak Guru ngerti toh, jawab sendiri gitu. Ya, kok Pak Guru bodoh sekali nanya saya kan murid, begitu? Enggak. Betul apa ya? Nah, kalau saudara dan dikaya yang menghadapi pencobaan seringkali, Tuhan, kau sanggup. Betul? Engkau mampu. Tuhan bilang itu persoalan buat engkau, bukan buat aku. Halo? Loh, kok ujian buat Tuhan? Aneh kok. Ada ujian buat guru. Semesteran, Pak Guru aja jawab. Pak Guru goblok kok nanya saya gitu. Ini kira-kira murid normal enggak kalau begitu? Tapi sering seperti itu, betul? Tuhan, kau sanggup, engkau mampu. Tuhan bilang, itu soal kau yang hadapi, bukan aku. Itu soal untuk melatihmu. Kok suruh aku terus? Loh. Tapi firman-Mu mengatakan, engkau yang mati ganti aku. Yang matinya Tuhan yang ganti kita. Yang lain-lain enggak, sembarang. Nah, di persoalan ya kita yang hadapi. Jadi yuk kita kembali ke sini. Sekarang buka kitab Perjanjian Lama. Kitab apa namanya? Yesaya pasal 37 ayat 1 saja saudara, enggak panjang-panjang. Saya enggak suka khotbah pendeta buka ayat 10, mangkel saya. Buka ini, saya bilang jelasin satu aja, enggak usah panjang sekali. Mending satu dijelaskan detail daripada buka. Nek suruh buka semua, mending saya baca di rumah. Saudara, ya sudah lihat? Ya, sekarang lihat ini. Ya. Ayat 1, ya. Segera saudara Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkanlah pakaiannya dan diselubungilah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Wes sampai sana, saudara, tutup Alkitab menghadap ke depan. Ya. Ini kejadiannya kan sewaktu Hizkia jadi raja, tahun ke-14 Raja Asyur datang menyerang Yerusalem. Dan waktu menyerang sudah banyak kota yang jatuh ke tangan Raja Asyur. Terus Raja Asyur ini sudah jatuh ngerebut berapa kota karena dia sangat sombong ngirim utusan kepada Raja Hizkia untuk nakut-nakuti. Jadi ini raja yang istilahnya apa saudara? Suka perang urat saraf. Dia tidak langsung hancurkan semua walaupun dia bisa, tapi dia hancurin separuh terus pergi sana nakut-nakuti. Persis seperti orang Kristen. Kita tidak dihancurkan semua ekonomi kita, semua keluarga kita, tidak semua dihancurkan. 1-2 bagian saja dihancurkan, sisanya ditakut-takuti. Nanti abis ini gimana? Oh tambah parah dan lain-lain. Kayak gitu, persis. Saudara, nanti saudara baca pasal yang sebelumnya supaya ngerti. Ya, terus apa saudara? Lihat di sini. Ya, sesudah dia mendengar utusan Raja Asyur itu nakut-nakuti dia dan segala macam yang dibuat oleh Raja Hizkia, saudara lihat di sini, bukan bingung seperti kita. Kalau kita ketemu masalah bingung sih, terus nanya dosa saya apa, sambil mikir dosa saya apa, rasanya tidak berdosa. Karena khotbah selama ini yang saya dengar khotbah berkat, tidak nunjuk salah saya di mana. Malah khotbah berkat menunjukkan Tuhan tuh lama jawab saya, lama memberkati saya sudah rajin, sudah nabur dan lain-lain. Amin. Saudara sadar enggak selama ini khotbah yang kita dengar itu tanpa sadar menyalahkan Tuhan. Tuhan itu belum jawab. Tuhan itu belum tolong. Tuhan itu belum genapi janjinya. Tuhan itu tanpa disadari isi khotbah seperti itu. Tidak diajarkan bahwa selama ini kenapa itu belum tergenapi karena kita belum beres di mata Tuhan. Jadi kita lihat
Jadi sesudah dia mendengar ancaman, mendengar perang urat saraf dari utusan Raja Asyur, ini Raja Hizkia tidak seperti kita. Tidak langsung mikir, langsung stres, langsung bingung. Tidak. Dia yang lakukan apa? Dikoyakkanlah pakaiannya. Berarti apa saudara? Dia seorang raja, pakai baju kerajaan. Dikoyakkan pakaiannya, ditinggalkannya jabatannya, dilepaskannya atributnya. Kalau kita zaman sekarang pengajarannya beda. Kalau kau punya masalah, perkatakan. Aku anak Tuhan. Terus Tuhan pasti. Nah, mulai deklarasi. Jadi lihat di sini. Sikap ketika orang menghadapi masalah dan pergumulan. Sikap ketika orang menghadapi tekanan. Ketika orang menghadapi sesuatu yang membahayakan. Ketika orang menghadapi kesesakan. Dia meninggalkan atributnya sebagai raja. Dia tidak bilang, Tuhan yang mengangkat aku jadi raja, Tuhan yang pasti memberi aku kemenangan. Kalau kita zaman sekarang diajar sedikit-sedikit deklarasi. Ya, nanti saudara buka di website saya, ya, khotbah tentang menghormati Tuhan judulnya. Orang yang sedikit-sedikit main deklarasi adalah orang yang tidak menghormati Tuhan, tapi dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Dia pakai ayat sembarangan untuk apa? Dia merasa ayat itu akan menyertai dia. Ayat itu akan terbukti terjadi. Itu sikap Hofni dan Pinehas. Ketika dia berperang, dia hidup tidak benar. Dia bawa itu tabut. Kuasa Tuhan tidak bekerja sama sekali. Walaupun tabut itu dia bawa. Jadi jangan main firman itu seperti dijadikan bacaan jimat. Tidak mempan. Tidak akan bekerja. Ya, ditaruh di kantong, misalnya dilipat-lipat. Tuhan menjanjikan kelimpahan, dilipat masuk kantong. Tuhan bilang apa? Firman Tuhan itu, tuliskanlah di dahimu, di tanganmu. Betul, maksudnya di perbuatannya, di pikirannya, bukan dilipat-lipat di kantong. Taruh di pintu rumah dipasang, apa itu? Saudara, lama-lama kita jadi klenik ya. Jadi lihat di sini. Ya. Dikoyakkannya pakai. Walaupun dia seorang raja, sekarang dia koyak. Jadi, dia tidak seperti zaman sekarang punya pengajaran. Saya anak Tuhan. Saya tengking yang buruk tidak akan terjadi. Loh, Tuhan bilang di dunia kamu banyak menderita. Loh, ayatnya ada loh. Yesus sendiri yang ngomong. Halo? Terus kok bisa ditengkang-tengking? Kok enak? Terus Tuhan bilang apa? Bahwa kita banyak menderita untuk masuk surga. Ada ayatnya tuh. Betul apa ya? Bahwa untuk masuk surga kita banyak ada ayatnya. Loh kok ada masalah tengkang, tengking sampai jengking, hasilnya apa? Tidak ada. Saudara, kita mau belajar dewasa, saudara. Ya, kita mau belajar lebih mengerti, kita mau belajar lebih sesuai firman Tuhan daripada mengklaim-klaim janji Tuhan, mendeklarasikan janji Tuhan. Kami deklarasikan, segala macam. Saudara. Ya, tapi senang dengar yang omong kosong. Karena itu sesuai dengan harapan mereka. Sekarang kalau saudara bawa misalnya ada anggota keluarga ke dokter. Terus dokternya bilang, ini hasil pemeriksaan semua, apa saya ngomong jujur atau tidak? Nah, ayo. Enak mana? Saya jujur atau tidak? Kalau jujur ini memang berat. Terus biar enak ya. Ya, dokternya bilang, maaf ini hasil pemeriksaan kanker stadium 4. Nah, terus biar. Atau ya ini enggak apa-apa, enggak berat gitu. Enak mana? Enak yang enggak berat, enggak apa-apa, betul? Ya enggak, maksudnya apa? Mungkin dia tahu selama ini suaminya jadi beban buat istri. Berat loh, jadi ini enggak berat. Maksudnya, tenang Bu, sebentar lagi beban Ibu terlepas. Iya kan? Dia akan dibawa ke pemakaman, beban Ibu terlepas. Jadi dulu dia pelit sekali pakai uang, sekarang Ibu bebas pakai uangnya dia. Loh iya toh? Terus nyanyi sekarang saya sudah bebas. Dikoyakkan pakaiannya. Jadi lihat. Apakah orang Kristen ini sudah terlatih bersikap seperti ini ketika ada problem dan masalah? Seringkali tidak. Mereka cuma bingung. Terus mereka mulai membayangkan apa? Katanya Tuhan hidup ditolong, diberkati, jalannya rata dan lurus. Lah ini kok masuk jurang. Mulai mereka melihat perbedaan antara janji Tuhan dengan fakta dan realitas kehidupan. Apakah Hizkia kemudian mulai berpikir tentang hal itu? Mulai mengklaim janji Tuhan, kami umat pilihan, begitu. Kami adalah umat yang selalu dibela Tuhan. Dia mulai memperkatakan hal-hal seperti itu? Tidak. Betul? Betul apa ya?
Saudara, hati-hati dengan kesombongan. Ya. Saudara hafal berapapun firman Tuhan, saudara terus hafalkan dan berharap Tuhan lakukan seperti yang Dia firmankan, belum tentu. Loh, berarti Tuhan tidak setia sama firman-Nya? Tidak. Belum tentu kita memenuhi syarat untuk firman itu terbukti bekerja tergenapi. Saudara. Oke, kita lanjut. Di situ dikatakan dikoyakkan. Berarti apa? Tidak usah ngomong saya ini anak Tuhan. Saya ini sudah tekun, saya ini sudah bayar perpuluhan, saya ini sudah kasih persembahan. Saya. Saudara lihat pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Hizkia, banyak kan di awal pemerintahnya. Membuang segala macam tugu berhala, segala macam dan lain-lain Baal itu. Banyak sekali tugas yang dia lakukan, banyak sekali prestasinya dalam rohani. Tapi tidak ada satupun yang ditulis oleh Alkitab dia ungkapkan ketika dia di dalam masalah. Kalau kita, Tuhan, aku sudah setia, aku sudah bayar. Saudara pikir Tuhan itu, maaf kata ya, saudara membuka perusahaan security, keamanan. Sehingga kalau saudara bayar sama dia, aman, tidak ada problem pergumulan, begitu. Saudara kata, oh kita jadi orang percaya ini tidak berdasarkan Alkitab, kita percaya menurut mau kita sendiri. Contoh, kalau punya anak, katakan anaknya bilang, Pak, aku percaya pokoknya naik kelas ini, Papa ajak tur pergi Eropa. Pokoknya aku percaya. Duh, papanya bilang, kapan Papa janji? Ya, pokoknya aku percaya. Lah bingung orang tua anak gini, betul. Iya apa ya? Lah terus, terserah orang tua mau nurut atau enggak ya? Biar anaknya percaya, apa harus nurut karena anaknya percaya? Harus nurut, lu Papa enggak jadi percaya, aku percaya kok Papa, jangan aja, gitu. Wajib nuruti bapaknya? Ya sudah, karena kamu percaya, ayo kita pergi gitu. Enggak dong. Loh iya apa enggak orang tua? Kata kita seperti itu, pokoknya saya percaya dia sembuh, harus sembuh. Setan sakarepmu. Karena engkau percaya terus Tuhan nurut begitu? Enggak, Tuhan tetap punya rencananya sendiri. Nah ini masalahnya Kristen, saudara. Ya. Saya pernah doakan. Ya. Bapak ibunya datang. Terus Pak, tolong doakan, ini anak saya ini sudah pacaran, ini mau nikah, ini jodoh bukan? Baik, kita doa. Waktu doa saya melihat mereka begini, terus jalan bersama, untuk sesaat bersama, terus pisah. Saya bilang maaf, kalaupun ini diteruskan akan berakhir dengan perceraian. Jelas di alam roh kelihatan seperti itu. Pak, bisa enggak didoakan supaya enggak cerai? Aku tetap mau nikahkan anakku biar Tuhan yang rubah rencananya. Enak tak? Gitu tuh. Nah, ini ruwet Kristen ini benar. Katanya dia ini menuhankan Yesus, tapi sebenarnya banyak mereka itu memperbudak Yesus. Yesus itu tidak dianggap, tidak dihargai. Disuruh fleksibel, maunya kami apa kau kerjakan Tuhan. Permintaan kami apa kau beri Tuhan. Jadi Tuhan tuh tidak boleh punya maunya sendiri. Tuhan itu tidak boleh punya rencananya sendiri. Tuhan itu cuma, oke bos, gitu. Itu kuliah apa? Jadi jangan merasa nih orang sudah jadi Kristen dia menuhankan Yesus. Bisa jadi dia cuma memanfaatkan Yesus. Terus sudah kepepet baru Tuhan, aku percaya kau punya kuasa. Tuhan bilang selama ini kau yang perintah-perintah aku, mana ada kuasanya. Kamu yang berkuasa. Aku percaya kau bisa lakukan. Tuhan bilang mana bisa, selama ini aku cuma nurut kamu. Betul? Loh, kalau aku berkuasa, aku yang ngatur kamu, bukan kamu ngatur aku. Begitu toh aturannya. Loh, ya apa ya? Iya apa ya? Kok bisa yang ngakunya, maaf kata, tidak berkuasa, tapi ternyata sok ngatur yang berkuasa? Halo? Dan tidak mau diatur, amin. Loh, saya sering, saudara ketemu yang sok minta ampun. Sudah kepepet baru. Pak, tolong doa. Saya sudah biasanya... Saya ingat apa-apa yang saya sampaikan dan biasanya tertutup pintu, tidak ada doa. Cari orang lain yang kengangguran. Contohnya, waktu doa, maaf ya Tuhan bilang tunggu. Tidak boleh usaha itu. Atau maaf ini proyek jangan diambil. Jelas sekali, proyek ini jangan diambil. Oh, diambil. Terus begitu jalannya kacau balau, Pak tolong doakan proyek itu. Loh, kan dulu dibilang nggak boleh ngambil. Iya Pak, saya ambil. Oh, doa dewe sana. Saya tegas.
Saya tidak kengangguran, saudara. Ya, banyak orang merasa, loh Bapak hamba Tuhan, harus nurut. Saya tidak nurut anaknya Tuhan. Saya bukan hamba anak Tuhan. Saya hamba Tuhan, jelas. Bukan hamba anak Tuhan. Jadi ini anak-anak Tuhan itu sok-sokan sorry, tidak laku. Baik, kita lanjutkan. Dikoyakkannya pakai, iya. Jadi seringkali kita pakai pakaian, saya anak, boleh manja. Saya anak, boleh nego. Saya anak, boleh tunda-tunda maunya Tuhan. Saya anak, boleh bantah-bantah perintah Tuhan. Saya anak. Dia mengoyakkan pakaiannya. Segala atributnya, pangkatnya, kedudukannya. Kalau kita, Tuhan, aku anakmu lo Tuhan. Nek kiri awas lo Tuhan. Tuhan bilang, tidak urusan. Kenapa? Anakku yang paling taat aja nama Yesus aku lahirkan di kandang. Amin. Terus kamu maunya lahir di mana? Loh. Jawab. Kadang kita ini Kristen baca Alkitab tapi tidak ada yang masuk. Yesus saja lahir di kandang. Lah nek di kandang wedus bau apa? Parfum. Bau apa? Bau wedus. Betul? Loh iya toh? Loh iya apa iya? Saya bingung ini, tidak tahu wedus mungkin. Ya, nek kandangnya wedus ya tainya wedus di situ. Loh, terus kita maunya aku anakmu. Loh. Lihat. Yesus saja dalam perjalanannya cuma sekali naik keledai. Sekali tok, itu waktu mau masuk ke Yeru. Sepanjang itu dia jalan terus keliling Israel, jalan kaki. Ya, Tuhan malu aku Tuhan. Malu. Tuhan bilang, aku tidak malu anakku jalan kaki terus. Halo? Nah, coba kita mengerti sudut yang berbeda dari Tuhan. Sering kita gengsi Tuhan, mobilku belum ganti sudah 10 tahun Tuhan. Malu loh Tuhan jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tuh harus sukses, kaya. Lah Yesus saja coba lihat saudara. Lahir di kandang. Amin. Ya apa ya? Pindah pergi Mesir ngungsi. Amin. Pindah lagi balik, pindah ke Nazaret. Betul? Ya enggak, dari Nazaret pindah ke Kapernaum, pindah-pindah. Buka Alkitab biar ngerti. Terus apa? Matinya pun itu kuburan pinjem nebeng orang lain, enggak punya kuburan dewi. Nah, terus anaknya saja kayak gitu, terus kita mau lebih dari itu, hebat banget. Coba lihat kiri kanan. Kita hebat, bilang begitu coba. Kita mulai merubah pola pikir kita. Supaya punya kerendahan hati. Dengan kita mengerti teladan Yesus, kita ngerti, oh ya. Kalau zaman sekarang tidak diajar begitu. Engkau anak Tuhan, datang ibadah hari ini. Kalau datang naik motor roda 2, nanti tahun depan harus roda 4 karena kau diberkati. Di mana ayatnya seperti itu? Saya pun pernah, saudara. Saya masih pakai kijang lama. Pak, kenapa tidak ganti kijangnya? Kijang saya tidak pernah rewel, kenapa? Dia juga tidak nuntut rumput. Iya. Loh. Kalau dia nuntut rumput, saya ganti. Repot saya carikan rumput ngangon gitu. Pergi bawa arit kemana. Kan dia tidak makan rumput. Betul saudara? Dia makannya solar. Dan selama saya pakai dia tidak pernah rewel sama sekali. Kenapa saya harus ganti? Tapi kan Pak ini sudah belasan tahun. Nah, tapi buat saya tidak masalah. Menurut kamu masalah, menurut saya tidak. Kenapa? Apa hidup saya bahagia menurut kamu baru bilang saya bahagia, baru saya bahagia? Enggak, saya bilang, saya enggak urus. Jadi ibu-ibu kalau bilang, Bu, kok tasnya yang gitu, yang enggak mahal? Oh iya, menurut saya enggak bahagia ya. Terus, hidupmu kok diatur omongan orang. Sakarep saya, nek saya senang kenapa? Betul, masa hidup saya, kalau begini, Bapak kurang senang. Loh rumahnya kalau kecil gini, sumpek loh Pak. Misalnya. Loh kalau orangnya bahagia kenapa? Betul. Daripada rumahnya besar, tidur tetap sekamar tapi suami istri jaraknya jauh hatinya surga dan bumi. Buat apa? Ya mana? Lihat di sini makanya. Dia mengoyakkan pakai, dia tidak mengklaim janji Tuhan, dia tidak memperkatakan firman Tuhan, dia tidak merenung dosanya apa, salahnya apa, dia mau periksa dulu, dia mau uji dulu, tidak urusan kesuwen. Nek gitu. Kan zaman sekarang kalau kita ada sakit, uji ya coba perpuluhannya. Loh perpuluhan deh larinya. Orang sakit kok hubungannya sama perpuluhan? Orang sakit itu hubungannya sama bibit penyakit, pola hidup tidak sehat. Kok perpuluhan? Betul? Coba saya tanya, ada dokter yang hadir di sini. Ada enggak orang sakit diselidiki virus perpuluhan kenanya? Enggak ada.
Tapi itu bisa dibuat. Virusnya kena virus perpuluhan. Heran. Sesatnya keliwatan. Terus apa lagi? Misalnya, usahanya tidak maju. Oh ini kena penghalang. Yaitu awal tahun tidak mengantarkan persembahan buah sulung. Itu tamatan sekolah business school di luar negeri di mana sampai ngomongnya kayak gitu. Kalau dia tamatan Harvard, dia tamatan Stanford, saya hormat. Mungkin benar. Dia sendiri tidak ngerti bisnis kok. Bahkan mungkin tidak pernah sama sekali bisnis. Saya pernah, saudara. Melayani di tempat, saya ingat. Ada satu orang habis pelayanan nanya, Pak, saya mau tanya tentang perpuluhan. Di negara manapun saya pergi, pertanyaannya sama, perpuluhan. Heran. Ya, kayaknya pengajaran pertama Kristus dan yang terutama adalah perpuluhan. Ya, heran ya. Itu padahal, maaf kata, Yesus tidak pernah ngomong perpuluhan loh, saudara. Kalau saudara buka seluruh Alkitab, Yesus tidak pernah mengajar perpuluhan. Dan seluruh rasul-rasul tidak pernah mengajarkan perpuluhan. Sejarah gereja membuktikannya. Makanya waktu gereja Katolik berdiri pada abad ke-6, sampai hari ini gereja Katolik tidak menekankan perpuluhan. Karena gereja Katolik mengikuti gereja mula-mula yang tidak mengajarkan perpuluhan. Terus kenapa ada perpuluhan? Tahun 777, Raja Charlemagne yang memerintahkan untuk mengadakan perpuluhan. Bukan tokoh-tokoh gereja. Baca sejarah. Buka Alkitab Perjanjian Baru, ada 6 jenis persembahan baru di dalam Perjanjian Baru. Tapi Pak, kalau saya mau kasih tetap ke gereja, tidak masalah, kasihlah. Tidak dilarang. Ya, terus apa? Dia mengoyakkan pakaiannya, diselubungilah badannya dengan kain. Lihat, saudara. Apakah kita waktu punya problem masalah merendahkan diri, meninggalkan segala atribut, pangkat, jasa, kedudukan, posisi kita di gereja, pelayanan yang sudah kita lakukan, jasa-jasa kita kepada Tuhan dan lain-lain? Kedua, berpakaian kabung. Berpakaian kabung itu bukan berduka loh, saudara, ada orang mati. Bukan seperti pengertian umum. Tapi berpakaian kabung itu artinya benar-benar merendahkan diri. Tandanya orang benar-benar merendahkan diri zaman itu adalah memakai pakaian kabung yang terbuat dari karung. Makanya kalau saudara perhatikan ya, kalau saudara sering banyak membaca ya, orang Yahudi itu ternyata juga ada di Tiongkok. Keturunan Yahudi juga ada di Tiongkok. Saudara, makanya sering baca, jangan cuma baca medsos saja tiap hari. Ya, saya pun kalau orang sering masuk forwardin saya medsos, tak sikat. Baru-baru ada yang saya sikat. Forward lagi, bila saya tanya, hari ini baca Alkitab berapa pasal? 3, Pak. Baca artikel terus sudah berapa banyak? Puluhan, Pak. Hebat, saudara. Heran, saudara, medsos saja. Untuk apa? Saudara dan saya tahu pun terus mau apa? Mau apa? Pintar jadinya? Enggak. Bisa merubah keadaan? Enggak. Yang bisa merubah keadaan kalau saudara dan saya berdoa. Tuhan suruh doakan ini, doakan itu. Supaya keadaan itu kemudian dirubah Tuhan. Itu. Saudara. Terus lihat dia berpakaian kabung. Benar-benar merendahkan diri. Nah biasanya kalau orang berpakaian kabung itu dia duduk di lantai. Dia tidak lagi duduk di di dia punya singgasana. Nanti saudara baca Perjanjian Lama banyak bolak-balik dia duduk di lantai. Artinya apa? Dia meninggalkan kedudukannya, posisinya lagi lebih rendah lagi, dia duduk di lantai. Biasanya dia naruh abu di atas kepalanya. Itu tanda benar-benar merendah. Jadi kalau ada problem, ada masalah, apakah kita datang, Tuhan aku butuh Engkau. Tuhan aku berharap kepadamu. Tuhan aku minta tolong. Atau janjimu mengatakan, firmanmu menulisnya, gitu. Karena dalam pelayanan saya melihat orang-orang yang selalu pakai sok-sok iman itu hasilnya 0, kosong. Banyak buktinya, banyak. Contoh, seorang gembala, jemaatnya sakit. Ya, kebetulan jemaatnya ini bukan orang kaya, jadi di rumah sakit yang satu kamar banyak orang itu loh. Kelas 3. Nah, ini orang-orang tidak percaya. Jadi dia ke situ tuh sekaligus mau menginjil. Baik toh menginjil. Terus dia dengan suara yang keras lantang bisa didengar sekian banyak, dia bilang, "Kamu sembuh." Ya, kamu sembuh. Besok kamu akan pulang meninggalkan rumah sakit.
dengan percaya dengan penuh iman. Benar, besok jemaatnya mati dan pulang ke kuburan. Terus kalau begitu, yang tetangga-tetangga sebelah, ranjang-ranjang sebelah itu yang kelas 3 itu percaya Tuhan? Tidak percaya. Itu namanya menginjil, itu ngawur. Itu namanya memberitakan Tuhan, salah total. Ini kisah nyata, saya tidak kalah. Jadi tidak usah sok-sokan main iman. Sok pegang ayat terus saya perkatakan siang dan malam. Iman timbul dari pendengaran. Pendengar apa? Firman. Maksudnya di situ bukan logos. Di bahasa aslinya tidak dikatakan iman timbul dari logos, tetapi dari rema. Yaitu firman yang saudara dengar masuk dari Tuhan. Bukan dari yang tertulis. Saudara perkatakan, itu tidak ada hasilnya. Kecuali Tuhan memperkatakannya kepada saudara. Itu baru namanya rema. Ya, itu baru ada hasil. Kan saya sudah bercerita sama saudara, bahkan mungkin berkali-kali saya cerita. Habis saya khotbah di sebuah gereja, kemudian ketua departemen doanya bilang, "Pak, saya antar Bapak pulang, tapi kita mampir dulu ke rumah sakit." Baik, saya bilang, no problem. Masih belum malam sekali. Kami mampir di rumah sakit Kristen. Ya, kemudian saya masuk dengan pakaian yang pakai baju itu semua ketutup, harus itu, ya, karena dia parah. Saya masuk ke dia, saya bilang, "Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Mendoakan kesembuhan atau apa yang kau kehendaki?" Terus saya melihat sebuah lingkaran hitam seperti ban sepeda motor ukurannya turun ke tubuhnya dia. Blek, oh mati. Terus saya keluar, saya kata, "Di mereka," saya bilang, "gembalanya ngelototin saya. Tim doa kami sudah doakan. Dan tangannya sudah mulai bergerak-gerak. Dia koma. Operasi kandungan. Pendarahnya tidak bisa berhenti. Jadi untuk menghentikan pendarahan dioperasi lagi. Tim doa di luar semua yang sakti-sakti itu sedang berdoa. Saudara tahu, sekalipun saudara dan saya berdoa, sekalipun Tuhan Yesus juga berdoa 3 kali, tetap keputusan Bapa yang jadi. Halo? Betul apa ya Alkitab bilang? Dia lihat saya gini, dia ngomong hal, saya bilang, "Ayo kita pulang daripada ribut, saudara." Pulang. Ya, jam 4 pagi dia mati. Ibu itu mati jam 4 pagi. Kemudian sore saya pergi ke sana. Ya, dia sudah ditaruh di persemayaman tapi belum keluar dari wilayah rumah sakit. Jadi, saudara dan saya ini untuk menghidupkan firman ini, untuk membuatnya berkuasa, harus saudara dan saya ini mendapatkan sendiri dari Tuhan untuk kata-kata itu, firman yang mana yang diingatkan Tuhan, itulah yang baru berkuasa. Bukan main garis-garisi terus perkatakan siang dan malam. Pasti yang enak-enak saja, amin. Tidak ada yang jangan keraskan hatimu. Mana ada yang tulis kasih tanda di situ, betul? Tapi dia datang untuk memberi kelimpahan. Dikasih tanda, betul? Dia tidak pernah terlambat. Dia setia walaupun kita tidak setia. Itu semua tadi kasih tanda. Iya, tapi suruh bertobat. Itu bukan buat saya. Saya sih memang banyak kelemahan, tapi tidak parah lah. Amin. Itu tuh. Saudara lihat di sini. Dia berkain kabung. Bukan dia berkabung sedih, tapi dia merendahkan diri. Waktu saudara dan saya punya problem merendahkan diri, atau suruh pendeta yang merendahkan diri ke Tuhan. Dan tetap kelihatan sombongnya. Utus orang lain ngadep Tuhan. Dia yang butuh, utus orang lain. Kalau saudara pun butuh sama pejabat, saudara utus orang lain, pejabat itu tersinggung. Kenapa dia datang sendiri? Betul. Saya pun masih saya kerja di hotel. Kalau ada pejabat penting VIP, saya sebagai manajer hotel yang harus menyambutnya. Saya tidak bisa wakilkan kepada supervisor saya, kepada manajer restoran saya, kepada manajer front office saya. Saya sebagai general manager yang harus menyambutnya. Kenapa? Karena akan berbeda kalau dia disambut oleh yang bawahan. Dia akan tersinggung. Saya nyanyi loh. Sambut sama mana manajernya? Lah kita, Bapak aja yang doakan. Amin. Bapak yang menghadap Tuhan, saya tunggu hasilnya. Halo? Coba lihat kiri kanan, bilang masih sombong. Pakai wakil terus.
Karena kita menganggap diri kita terlalu penting, terlalu tinggi. Sehingga untuk menghadap Tuhan pun kita wakilkan orang lain. Kita tidak datang sendiri. Lihat di sini. Ya, padahal Hizkia ini punya nabi loh. Betul, nanti saudara baca di Alkitab. Nabi Elia loh. Dia tidak bilang Nabi Elia kau yang doa. Dia sendiri. Kalau kita cari pendeta lah. Atau isi apa? Nah, saudara-saudara yang punya beban doa, di depan ada kartu permohonan doa. Saudara isi, amin. Sini enggak ada, enggak pakai. Di sini kita diajar, saudara sakit minum obat sendiri, jangan wakilkan. Bayangkan misalnya, anak masih bayi, kan biasanya sulit kasih minum obat, betul? Karena ada obat bayi, ada yang memang yang puyer itu loh, yang pahit. Anak bayi kan susah makannya. Apa boleh karena susah makannya ibunya yang makan? Boleh? Dalam nama Yesus aku mewakilimu nak. Gitu? Bisa? Tak bisa. Tapi kita sering kali, Pak Pendeta tolong doakan, Pak Gembala tolong doa aja. Halo? Doa sendiri? Ya. Saya sih nunggu hasilnya Pak. Amin. Enak Ya, oke, lihat di sini. Lalu masuklah ia ke rumah. Jadi lihat, banyak kita masuk ke rumah Tuhan, banyak kita datang berdoa, tetapi step by step-nya tidak sama. Kita datang untuk mengklaim janji Tuhan. Kita datang untuk tanpa sadar menganggap Tuhan salah, tanpa sadar menganggap Tuhan berbuat kurang layak, tanpa sadar menganggap Tuhan tidak setia. Itu seringkali sikap kita datang kepada Tuhan. Lihat, sesudah dia mengoyakkan pakaiannya, seluruh atributnya dia buang. Kalau kita atributnya dipakai, saya sudah melayani, saya sudah bertobat, saya sudah setia, saya sudah. Tuhan bilang, nak, sudahmu ada 100, belummu 1000. Ini hitung-hitungan, tidak masuk. Betul? Tidak lulus. Saudara, lihat di sini. Lalu masuk layak ke rumah, lihat. Saudara. Ketika kita mau berdoa, datang, adakah sikap kita seperti ini? Atau main klaim-klaim? Saya pun, saudara, dulu masih saya bergerak di dalam pelayanan kesembuhan, kan dari atas mimbar. Yang sakit seperti ini berdiri, terima kesembuhan. Terus, yang sakit seperti ini, kuasa gelap yang mengganggu kesehatanmu, keluar dalam nama Yesus. Sembuh. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat di pelayanan saya. Suatu saat waktu saya berdoa, Tuhan bilang, nah, kamu tidak usah tengkang-tengking setan. Minta saja kepadaku untuk menyembuhkan orang itu. Saya dulu kan karena merasa diurapi, minggir dalam nama Yesus setannya. Tinggalkan tubuh itu. Wah, keren. Aku lupa tetap meminta kepada Tuhan. Aku rasa sekarang aku sudah punya kuasa dalam nama Yesus. Sekarang saya tidak pernah. Kalau dulu gitu. Sekarang Tuhan jamah dia. Tuhan mohon sembuhkan. Tuhan ngajar. Jangan sok berkuasa. Sok punya urapan. Orang itu sembuh tidak tetap tergantung Tuhan. Bukan tergantung urapan. Orang itu dijamah Tuhan atau tidak tetap tergantung Tuhan. Bukan tergantung hamba Tuhan. Diajar lagi, walaupun bertahun-tahun dibiarkan, saudara. Supaya kenapa? Salahnya ingat betul, tak diulangi lagi. Supaya benar-benar berbekas, iya ya Tuhan. Berarti sekian lama saya salah, Tuhan diem belum tegur saya. Begitu ditegur, iya Tuhan, aku kapok. Jadi Tuhan itu kalau saudara sampai hari ini belum ditegur, bukan berarti tidak ada salahnya. Halo, bisa jadi dia nunggu supaya waktu ditegur saudara sadar. Sudah sekian lama dia panjang sabar. Jangan saya buktinya tidak ditegur. Saya buktinya tidak apa. Udah pendeta datang tidak pernah bilang saya tak ada apa-apa. Tidak pernah ada dosa apa. Hati-hati. Ya, dia. Lalu masuklah ya ke rumah. Adakah kita datang beribadah itu dengan kerendahan hati? Adakah kita datang beribadah itu dengan hati yang benar-benar mau mencari Tuhan? Adakah kita datang itu meninggalkan semua atribut jasa kita sebagai orang Kristen kepada gereja, mungkin kepada keluarga, kepada pelayanan dan lain-lain?
Ada. Ya sampai hari ini saya tidak nuntut. Ya. Tuhan gini, oke. Gini, oke. Terus, ya sudah loh. Nek Tuhan senang masih begini, ya sudah. Gitu loh, enak hidupnya. Tak usah apa istilahnya keakehan karep. Tahu nama keakehan karep? Kebanyakan tuntutan. Saudara coba jadi suami istrimu nuntut gini, nuntut gini, nuntut gini, nuntut gini. Sumpah apa seneng? Seneng dong? Terima kasih Tuhan, ternyata istri saya sangat aktif menuntut. Gitu? Amin. Dia sangat aktif, dia tidak pasif. Setiap saat dia menuntut ini, menuntut itu. Terima kasih Bapak. Itu memejut saya untuk kerja seperti kuda. Begitu? Senang? Senang? Enggak ada? Atau istri, Bapak terima kasih buat suami yang cerewet minta ampun. Misalnya gitu. Ya kan? Itu membuat saya sadar saya penuh kelemahan dan kekurangan. Begitu? Ada? Pasti mangkel. Amin. Gombal. Itu saudara. Oke. Lalu masuklah ya ke rumah. Lihat. Dia tidak meminta Elia mewakili dia berdoa. Dia tidak bilang panggil Elia untuk berdoa. Dia datang sendiri. Dan apa saudara? Kita lihat di bawahnya, kita hendak buka. Karena saya janji satu ayat, nanti saudara buka sendiri. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Kasih tahu. Bahwa Raja Asyur tidak akan pernah menginjakkan kakinya di kota Yerusalem. Dia akan mati. Dan terjemahan lain katakan, dia akan mati dalam kondisi mengenaskan. Saudara, sering kita punya masalah, kita tidak bersikap yang sama. Karena kita tidak dilatih untuk bersikap yang benar. Kita dilatih kalau ada masalah, tangking masalahmu. Bukan belajar kenapa kita punya masalah. Apa maksudnya Tuhan? Apa pelajaran yang harus diambil dari masalah itu? Terus apa sikap kita ketika meresponi masalah itu? Kita dikira tangking masalahmu. Kita seperti anak sekolah, tiap ada soal ulangan umum. Kita disuruh robek itu soal. Bukan ayo jawab soal itu. Lihat di sini kembali kebenaran firman. Orang yang merendahkan hati dan merendahkan diri adalah bukan orang yang datang hanya waktu kepepet. Itu dia sementara terpaksa merendahkan diri. Tapi orang yang selalu datang. Yang setiap hari bilang, Tuhan, aku mau memulaikan hari ini, pimpin aku melewati hari ini. Orang yang selalu bilang, Tuhan, tolong langkah-langkahku, lindungi langkah-langkahku. Orang yang setiap hari melibatkan Tuhan, itulah orang yang rendah hati. Tapi orang yang tinggi hati, orang yang selalu memerintah Tuhan. Ayo beri, ayo kirim, ayo adakan, ayo selesaikan, ayo percepat. Ada. Jadi jangan heran ketika nanti kalau saudara tidak mau melatih diri untuk jadi orang yang suka berdoa. Ketika engkau dan saya dalam kondisi tertekan, dijepit, kepepet, engkau mulai berdoa, doamu tidak ada hasilnya, tidak ada kuasanya. Di banyak pelayanan saya melihat keluarga-keluarga yang tidak punya kehidupan doa. Ketika mereka dalam masalah yang sangat berat, tidak tertolong. Tidak tertolong. Saya ulang kembali supaya tidak kecewa. Bukan karena Tuhan tidak mendengar doa mereka. Tuhan juga punya selera. Saudara makan pun di restoran. Kadang kokinya ini sudah pintar sekali. Tapi tetap kadang nambahin kecap, nambahin apa. Saudara lebih pintar dari koki itu, betul? Lebih pintar dari kokinya. Amin? Padahal nek disuruh masak, tidak karuan rasanya, muntah orang yang makan. Jadi kita mau perhatikan. Supaya kita ini punya kehidupan doa yang benar. Sehingga ketika dalam kondisi bagaimana kita bersikap benar. Saudara, bulan kemarin, ya dalam perjalanan saya melayani di kota lain. Tiba-tiba jam 10 malam, adik perempuan saya dilarikan ke rumah sakit. Ya, tiba-tiba dia lemes, kemudian teriak-teriak kesakitan. Jam 2 siang, keesokan harinya barulah dokternya muncul. Terus di CT scan semua, dokternya bilang ini harus segera tindakan operasi, tidak bisa tunda. Tetapi letak
masalah yang hanya adalah retak yang akan dioperasi itu masih di CT scan, dokternya belum bisa putuskan ini di usus atau di kandungan. Jadi sesudah dioperasi barulah tahu. Ya sudah operasi lah karena sudah kondisinya genting. Ya begitu dioperasi ya oleh ahli bedah, ternyata yang masalah adalah kista yang pecah. Jadi dokter bedahnya itu bukan wilayahnya dia, jadi harus dokter kandungan. Dan puji Tuhan dokter kandungan langsung ada. Jadi tidak dibeleh dulu, dijahit lagi, besok apa kapan baru operasi lagi. Juga dokter kandungan dipanggil langsung mengoperasinya. Begitu saya dengar adik saya masuk rumah sakit, saya langsung berlutut. Tuhan, saya minta pertolongan. Saya minta kemurahan buat adik saya. Saya tidak bilang Tuhan saya sudah melayani. Saya sudah berjasa. Saya minta kemurahan buat adik saya. Saudara bisa bayangkan. Kalau rumah sakit itu tidak lengkap dokternya. Berarti begitu dioperasi. Wah ini kista. Dokter bedah minggir harus dokter spesialis kandungan yang turun tangan. Kalau tidak ada masih panggil. Besok lusa kapan mau dioperasi. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Langsung dioperasi saudara. Jam 6 dioperasi. Sekitar jam 9 selesai. Dan luar biasa saudara. Masuknya hari Senin malam jam 10. Selasa sore dioperasi. Rabu pagi tagihannya 115 juta. Belum keluar itu. Keluar rumah sakitnya baru hari Minggu. Bayangkan masih sekian lagi ngomong. Saya sudah ngomong sama adik saya. Yang satu lagi saya bilang itu. Cek berapa semua. Ya, sampai hampir 150. Tapi yang luar biasa saudara, asuransi kesehatannya nutupi semua. Diurusi semua, cuma bayar selisihnya sisa 3.500.000 dari sekitar 150 juta. Diurus semua, padahal masuk rumah sakit itu tidak bawa kartunya dan segala macam. Karena kan tidak ada rencana sakit, tidak tahu mau sakit, jadi tidak bawa kartu pemegang polisnya. Tapi diurus semuanya, saudara. Dan puji Tuhan, dokter yang operasi pun anak Tuhan yang sering bawa khotbah. Jadi diurus dengan baik, dengan ramah. Dia tidak kenal kan dokter itu. Dokternya kok baik sekali ya. Saya bilang dia suka sering khotbah di gereja, saya tahu. Cuman saya bilang, saya tidak mau bilang itu sebut namaku. Nanti dipikir, mau cari turun harga. Tidak mau usah. Ya, tidak enak saya dulu, saya satu sinode sama dia gitu loh, enggak enak. Dipikir, wah adiknya anu. Kalau memperkenalkan diri kan tujuannya ada. Itu, enggak usah. Enggak lucu. Enggak usah. Loh, dia tanya, loh, kok kenal sama tahu saya bilang. Tahu saya, cuman loh, sudah bayar semua loh. Itu, Cok. Anu lu adiknya anu. Pasti kan sering kali, saya sering ke dokter spesialis pun saya gratis. Ya, waktu itu saya kena batu empedu, datang ke sana, loh Pak Asam katanya. Iya, kenapa? Nggak tahu dok, saya sering sebah tiap malam. Oke, periksa darah, periksa bilirubin, periksa ini, semua baik. Loh, nggak ada infeksi katanya. Coba katanya, USG baru, wah punya batu, wakeh, saudara. Kekayaannya luar biasa. Ya, itu bukan batu akik, itu ternyata batu empedu, wakeh. Karena makan memang saya hobinya pangsit mie sama nasi goreng. Itu dari kecil saya itu tidak bisa pisah sama pangsit mie nasi goreng. Itu semua minyak. Pangsitnya digoreng, betul. Mie-nya juga supaya enggak jadi satu merongkol itu kan dikasih minyak, taburi minyak. Kalau belajar bikin mie saya bisa. Dan saya bilang terima kasih Tuhan kemurahan-Mu. Saudara, andai dia sakit, saudara, di kota lain, enggak tahu piye. Ya, makanya kalau saudara dan saya ini sehat sudah ban kamsia. Ini kalau sakit ini hitung loh, saudara, ini hitung loh. Itu hitung loh ya. Oh, 2 itu hitung lah, saudara mau. Puas-puas gratis. Betul. Saudara ngamar bayar tiap malam. Saudara tidur di rumah gratis. Tapi jarang bilang terima kasih karena merasa itu normal dan wajar. Ya toh. Ya toh. Padahal bisa sehat tuh Bapak, terima kasih. Kalau sampai hari ini sehat. Kita merasa biasa. Ya toh. Tuhan berbuat banyak, tapi terima kasihnya terlalu sedikit. Makanya di surga saya pernah dapat lukisan, ya, ini departemen sortir doa. Ini permintaan tinggi sekali, meteran. Ucapan syukur cuma berapa lembar. Ya, itu. Nah, tapi itu
Nah, baik. Kembali kita ulang lagi. Masuklah ia ke rumah. Kalau kita panik-panik enggak karuan. Kalau kita bingung-bingung enggak karuan, cari pendeta, telepon sana sini. Betul? Saya sering, saudara. Oke, kalau sekali dua kali orang nelpon saya angkat. Sering telepon, tidak saya angkat. Dia merasa apa? Oh, ada damkar. Tiap ada kebakaran, Pak, tolong kirim. Ya, ini kebakaran. Dia, oh sorry. Enggak, sekali dua kali karena masih belajar, saya akan doakan. Tapi harus belajar doa sendiri. Esther itu hanya bisa menjadi ratu ketika sida-sida yang nama siapa itu? Hegai mengurus dia. Betul? Sida-sida adalah orang yang dikebiri. Hamba Tuhan itu hanya bisa menyiapkan umat Tuhan kalau sudah dikebiri hawa nafsunya. Nafsu menjadi kaya, nafsu memupuk harta, nafsu terkenal, nafsu ingin punya jemaat besar. Baru dia bisa menyiapkan Esther. Kalau dia masih penuh hawa nafsu, tidak bisa. Kita lanjut. Masuk dia. Mulailah belajar berdoa. Jangan memikirkan masalahmu, tapi mendoakanlah masalahmu. Tapi rasanya saya tidak bisa dengar apa-apa. Mulailah berdoa. Jangan tanya dengar dulu. Karena kalau engkau dengar, belum tentu kau mau lakukan. Saya mau ulang berkali-kali. Kalau engkau peka, belum tentu kau mau taat. Jangan langsung, tapi Pak saya tidak, habis saya doa rasanya tidak dapat jawaban. Kalau dijawab, mau lakukan? Belum tentu. Jangan sok minta peka tanpa hati yang lembut. Nanti kita akan menjadi orang yang terus-menerus melawan Tuhan. Terus kalau ada masalah, jangan bingung. Jangan telepon sana sini. Koyakkan pakaian. Berhenti bilang aku hamba anak Tuhan. Sekarang mulai, aku butuh Tuhan. Tidak doa pun Tuhan urus. Tidak doa pun Tuhan perhatikan. Tuhan tidak kengangguran di surga. Ayo kita merubah sikap kekristenan kita. Sudah tidak waktunya kita nyaman-nyaman kayak gini. Sudah tidak waktunya semua. Kalau saudara perlu itu ada kertas formulir permintaan doa. Isi. Saudara tidak dilayani tapi disuruh ngisi doa. Padahal kalau saudara cuma dilayani seperti itu, tidak terjawab masalah saudara. Pelayanan yang paling penting saat-saat ini adalah pelayanan konseling, bukan pelayanan khotbah. Tapi berapa banyak hamba Tuhan mau melayani umatnya konseling. Perpuluhannya dilayani, konseling no. Makanya kalau saya kenal berapa orang, oh berjemaat sana. Oh, cari pendetamu. Ya saya banyak kenal, banyak tahu. Saudara, saya udah jadi hamba Tuhan 20 sekian tahun. Ya, jadi kalau yang ini mau enak etok, mau ngomong perpuluhan tok, terus jemaatnya susah tak diurusi. Saya bilang cari ke pendetamu. Supaya pendetanya tidak keenakan. Saudara buka ada di medsos. Orang nanya dia apa, tidak dijawab. Oh, saya lihat postingannya tidak dijawab. Tapi begitu orang tanya, saya tergerak untuk membantu pelayanan, minta nomor rekening, langsung jawab di situ. Ini saya tidak karang. Oh no. Ya, makanya kalau yang dia di sana, begitu saya tahu dari mana sana, cari dia, saya gitu saudara. Bukan kepahitan, bukan supaya dia jangan gini loh. Duit, bawa sini, masalahnya bawa sana, enak. Kok pembagiannya gitu? Siapa mau masalah tok? Amin. Terus saudara jadi ibu rumah tangga mau masalah suamimu tok duitnya enggak? Masalahnya tok kau urusi duitnya enggak usah tahu. Ibu-ibu mau? Enggak. Itu sebuah kejujuran. Baik, ibadah sampai di sini kita akan berdoa. Sudah jam 8. Ya, kalau ada pesan Tuhan saya sampaikan, kalau tidak ada pesannya sudah jelas. Enggak usah cari-cari pendeta itu, langsung merendahkan diri, langsung berdoa. Tapi doa saya enggak manjur, mulailah berdoa. Bagaimana minta langsung manjur? Ya, orang tamatan sekolah masak pun, kuliner pun, dia harus belajar lagi. Tidak langsung pinter. Oke, kita akan berdoa. Nah, Bapa, sudah hamba sampaikan yang kau taruh di hati hamba tadi. Mungkin ada pesan, mungkin ada nasihat. Kalau ada, mari. Kalau engkau rasa cukup hanya lewat pemberitaan firman, kami selesai, kami akan ketemu lagi bulan depan. Iya Bapak. Amin. Saudara, di sini ada orang hadir dengan keluhan gigi. Saya tidak tahu giginya lagi kenapa. Yang jelas punya keluhan gigi. Orangnya mana? Saya tidak ulang berkali-kali. Saya mendengar kata gigi dengan jelas sekali. Ada. 1, tidak ada lagi. 2, 3.
Saudara, kita akan berdoa. Ya, kadang kan dokter gigi bisa kadang-kadang apa? Merawat akar gigi, bukan hanya merawat giginya, tapi merawat akar gigi. Nek giginya misalnya sudah lepas masih akar gigi, itu bisa dibikinkan kron sepanjang akar giginya masih bisa dirawat. Ada caranya toh. Misalnya pun gigi itu akar giginya bisa disuntik ya supaya tidak fungsi lagi, ada macam-macam Saudara. Ya, nah saya tidak tahu keluhan giginya apa. Yang jelas Tuhan bilang doakan anakku yang ada keluhan gigi. Tapi saudara jangan bilang, Tuhan kami mengeluh kenapa tidak dikasih lagi gigi susu seperti bayi. Ya nek gitu ya ruwet. Ya terus saudara nanti Yerusalem baru kita semua giginya lengkap. Ya itu supaya ngerti hidup ini fana. Makanya masih muda bisa makan ojo pelit. Betul? Sudah ompong semua baru ingin makan jagung. Mana bisa? Amin. Iya, mumpung masih giginya banyak makanlah jagung. Amin. Iya, makan yang keras-keras. Nek sudah tidak bisa ya makanlah bubur, ya toh? Nek sudah tidak bisa juga makan bubur ya dikirim ke langit biru. Belakang langit biru ada mahkotaku, katanya ya toh? Lagu-lagu pengantar ke pemakaman. Kita akan berdoa. Pegang bagian yang sakit sekarang. Bapak, engkau suruh anakmu berdoa buat beberapa anakmu yang sakit gigi. Kami tidak tahu sakit giginya karena apa. Karena gusinya bengkak kah? Karena giginya terlalu sensitif kah? Atau giginya bolong, sarafnya bermasalah. Kami tidak tahu. Tapi engkau tahu. Maka kami memohonkan Tuhan, engkau yang membereskannya. Keluhan ini engkau yang menyelesaikannya. Keluhan ini engkau yang menjamahnya. Sehingga keluhan ini selesai sampai di sini. Tidak mengganggu mereka lagi di aktivitas mereka esok hari. Kami mohonkan belas kasihan Tuhan. Kami memohonkan kemurahan Tuhan. Kami memohonkan kasih Tuhan. Sehingga mereka pulang dan keluhan ini hilang. Keluhan ini pergi dari hidup mereka. Karena Tuhan yang menjamahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak mungkin ada hal lain lagi yang Bapak ingin sampaikan. Kalau ada, kami akan sampaikan. Roh Kudus yang paling tahu apa yang Bapak ingin lakukan di tempat ini. Mungkin menyembuhkan, menegur, menasihati, menguatkan, menghibur, menjanjikan sesuatu, memberikan solusi, pengarahan, bimbingan, kami tidak tahu. Tapi hanya Roh Kudus yang paling tahu. Karena Roh Kudus yang menyelidiki hal-hal yang paling dalam diri Allah dan dalam diri Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku. Terima kasih. Amin. Saudara tadi gigi. Sekarang ada lagi masalah dagu. Saya tidak ngerti dagu ini sekeliling sini. Apa sebagian, sekiri kanan. Pokoknya masalah di dagunya. Saya tidak tahu sakit apa itu dagu. Kalau saya memang punya dagu bermasalah. Karena saya pernah kecelakaan tabrakan. Jadi kalau saya muka gini. Nah, dia akan bunyi. Dek, dek. Karena ini bergeser. Waktu tabrakan. Ya, waktu saya pergi dokter gigi juga dia bilang. Waktu dia mau bersihkan gigi saya menganga. Dia dengar tek. Ini pernah kecelakaan Pak. Ya masih anak muda. Saudara naik motor. Wah, SMP, SMA tuh ya gitulah. Ya, nek sekarang sudah usia segini ya sudah hilang masa-masa seperti itu. Kalau masih tidak tahu diri. Kenapa dagunya? Ya dulu dagu sebelah kanan ini pernah kena kanker Pak ya. Jadi divonis dokter itu kanker. Sempat juga sampai biopsi. Jadi biopsi suntik, termasuk biopsi jaringan. Sudah itu akhirnya ya salah satunya kita dengan berdoa akhirnya ini hilang sendiri. Tapi saran dari dokter spesialis bedah mulut itu karena ini dulu lama tidak membuka, jadi itu seperti otot dan mungkin urat-uratnya itu tidak fleksibel lagi ya. Jadi untuk buka itu kalau kita mulut biasa mungkin buka 3-4 jari maksudnya. Saya itu paling maksimal 2 jari itu sudah susah. Baik. Jadi seperti otot atau uratnya yang dagu yang bermasalah. Kita mau berdoa. Baik, sekarang pegang dagu yang bermasalah sekarang. Bapak kami mau berdoa, ternyata benar ada dagu yang bermasalah.
Ternyata itu sudah dibiopsi Tuhan dan diagnosenya ada kanker. Kami mau berdoa sekarang buat otot-otot yang karena hasil daripada penyakit itu terganggu, otot-otot dan syarafnya jadi bermasalah. Kami mau berdoa buat kesembuhan. Supaya otot-otot ini kembali normal, berfungsi baik, saraf-sarafnya baik, sehingga tidak ada lagi gangguan Tuhan di dagunya ini. Kami tahu Tuhan sanggup, Tuhan mampu, dan kami tahu ketika Tuhan menyuruh kami berdoa, Tuhan mau menyembuhkan. Hamba juga berdoa buat bekas tabrakan hamba yang mengganggu dagu hamba. Hamba mohonkan pemulihan total, sehingga pada saat menganga penuh tidak bunyi Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Dia pulang dan Tuhan menjamah dia. Karena Tuhan mengasihi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kenapa dia Tuhan? Amin. Saudara, saya mau berdoa buat orang yang mengalami nyeri di pinggang sebelah kanan. Bukan tengah-tengah, bukan tulang punggungnya. Ya, tapi nyeri di pinggang kanan. Nyeri. Bukan cekot-cekot, nyeri. Mana orangnya? Kalau ada segera berdiri, kita mau berdoa. Selesai ini saya mau pulang. Sudah berapa tahun nyeri itu? 5 tahun. Sekarang taruh tangan di bagian yang sakit itu. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tidak hanya mengajar kami, tidak hanya ingin kami hidup benar, tapi juga Engkau mengasihi kami, memperhatikan kesehatan kami. Bapa, ini anakmu yang tadi Engkau katakan nyeri Tuhan, bukan cekot-cekot tapi nyeri di pinggang sebelah kanan. Dan ini sudah 5 tahun. Kami memohonkan kemurahan Tuhan Yesus untuk mengulurkan tangan menjamah. Kami memohonkan belas kasihan Bapa untuk memulihkan, sehingga penyakit ini meninggalkan dia malam ini. Sehingga penyakit ini pergi dari dia malam ini dan tidak terus ikut dia. Supaya dia menjalani hidup dengan sehat. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saudara, ada orang yang sering merasa tebel di sininya. Ada migrain perih, tapi ini dia merasa kayak tebel gitu. Ada orangnya. Mana orangnya? Yang merasa seperti tebel, ini kok dipegang kok rasanya kayak tebel gitu saudara. Siapa itu? Anak. Ada yang orangnya juga di sini? Tidak ada? Baik. Ibu berdiri sekarang. Sebut nama anak itu, kita mau berdoa buat dia. Namanya siapa anak itu Ibu? Indah. Nama panggilannya? Indah. Bapak, kami mau berdoa buat anak terkasih Indah. Engkau tadi kasih rasa hamba, kepala hamba sebelah ini tebal sekali rasanya, kebas sekali rasanya. Kami mau berdoa Tuhan. Ibunya hadir di sini. Kami tahu Engkau juga menyayang semua orang yang kami kasihi karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih buat perhatian-Mu. Kami berdoa buat anak terkasih Indah ya Tuhan. Supaya keluhan di kepalanya ini pergi meninggalkan dia. Supaya jamahan Tuhan terjadi. Supaya kesembuhan dari Tuhan itu dia alami. Kami mohon belas kasihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Terpujilah nama Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Allah Roh Kudus terima kasih. Ibu ini pulang dan dia melihat perubahan. Bukan sebagian, bukan separuh, bukan ada sisa, bukan bisa kumat lagi. Kami memohonkan Tuhan menyembuhkan sempurna. Karena Tuhan berbelas kasihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara, ada orang yang punya sakit tepat di sambungan apa namanya nih? Ya. Mana orangnya? Tepat di situ sakit. Saya pernah saudara, ini karena ini pernah lepas. Ya, ininya lepas, terus ininya naik ke atas. Ini saya pernah naik ke atas. Jadi sampai hari ini, walaupun itu sudah terjadi 35-an tahun lalu, ini tetap kurang tenaga, saudara. Karena ini pernah
lepas di sini terus ini naik ke atas. Ya, kecelakaan waktu olahraga. Tapi ya pulih, tidak sakit, ya. Cuman kekuatannya tidak sama, tidak bisa sangat kuat seperti sebelumnya. Ada orangnya taruh tangan di bagian yang sakit itu sekarang. Bapa, Engkau memberikan kami bonus sesudah kami mendengarkan isi hati Tuhan, sesudah kami mendengar kerinduan Tuhan, bagaimana kami harus merespon di dalam kesusahan, ketekanan, himpitan. Kau memberikan kami bonus kesembuhan. Terima kasih. Kami mau berdoa buat kesembuhan. Kami mau berdoa buat kesehatan yang baik. Apapun sebabnya ya Tuhan. Entah syarafnya, entah tulangnya, apapun itu Tuhan. Tuhan lebih tahu karena Tuhan yang ciptakan. Kami mau berdoa buat kesembuhan. Kami memohonkan kepada Bapa kami di surga yang mengasihi kami untuk menjamah. Kami memohonkan kepada Tuhan Yesus yang penuh kuasa untuk memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohonkan kesembuhan, mohonkan belas kasihan Tuhan. Supaya penyakit ini pergi dan selama-lamanya tidak boleh masuk lagi. Amin. Yang terakhir, saudara, ada orang yang sering di sininya rasanya yang pusing. Kan ada orang di ubun-ubun, ada orang di belakang, tadi di sebelah, ini di sekitar sini. Mana orangnya? Tidak ada. Terserah, pokok sudah saya turun, saya tidak mau doakan lagi. Ingat, saya sudah berulang-ulang bilang. Karena sering kejadian begitu saya mau turun tangga, baru saya yang tadi. Itu berkali-kali seperti itu. Ada? Nih, di sini. Berarti di depan. Depan sini ya, daerah depan. Pegang di situ sekarang, taruh tangan. Tuhan, anakmu sudah menaruh tangan di bagian yang sakit. Kiranya tanganmu menjamah bagian itu, Tuhan. Kiranya anakmu ini disembuhkan, hidup dengan kesehatan yang baik, supaya segala tugas, tanggung jawab, aktivitas hari-harinya bisa dilakukan dengan baik. Karena kesehatannya baik. Apapun penyebabnya ya Tuhan, Engkau sanggup mendiagnosa dengan akurat dan sanggup memberi kesembuhan yang sempurna. Terima kasih. Kami berdoa penyakit ini meninggalkan dia dan kuasa Tuhan masuk. Kami berdoa kemurahan Tuhan terjadi dan dia mengalami kuasa Tuhan menjamah dia. Terima kasih. Amin. Saudara, ada orang yang punya sakit di punggung bagian atas. Ini pinggang, ini punggung. Nah, kalau udah sakit itu dia seringkali agak mulai merasa sesak. Mana orangnya? Adakah di sini ketika mulai punggungmu mulai tidak enak, engkau mulai merasa agak sesak, tidak, tapi mulai tidak nyaman pernapasannya. Ada orangnya di sini. Kita mau berdoa. Kami memohonkan belas kasihan Tuhan yang kami layani di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohonkan kemurahan dan kasih Bapa yang kami sembah, yang mengangkat kami menjadi anak-anak yang kekasih. Kami memohonkan belas kasihan, supaya pada saat punggungnya sakit, apa sesak yang dia alami tidak nyaman di dalam dada, kami mohonkan Tuhan hari ini kesembuhan. Kami mohonkan belas kasihan. Kami mohonkan. Terima kasih. Ibu ini akan pulang dan penyakit ini tidak ikut dia pulang. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, ibadah sampai di sini. Khotbah-khotbah yang saudara mau dengar di kota-kota lain, pelayanan-pelayanan di kota-kota lain, bisa didengarkan lewat website ini kalau saudara pakai HP Android. Ya, baik itu saja. Tuhan memberkati kita. Di belakang ada makanan ringan. Pun kalau kita makan banyak akan membuat badan kita berat. Jadi mohon dihabiskan, karena habis tidak habis tetap kita bayar sama. Baik itu saja. Tuhan sudah memberkati kita lewat firman Tuhan dan lewat lawatan Tuhan.